Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isam Abdus Kurniawan, kelas PAID semester 4, akan mempresentasikan bagian saya materi, yaitu perilaku-perilaku tercela, bagian zalim dan diskriminasi, yang akan diajukan untuk UAS atau ujian akhir semester mata kuliah pengembangan akidah akhlak. Yang pertama, pengertian zalim. Pengertian zalim secara etimologi berasal dari kata zolama yadzlimu zulman, yang terdiri dari huruf za, lam, mim, mempunyai dua arti. Yang pertama yaitu lawan kata dari pelita atau cahaya yang berarti gelap. Yang kedua menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Secara terminologi, zulm atau zolim itu diartikan sebagai tindakan melampaui batas kebenaran dan cenderung kepada kebatilan. Akibat dari perbuatan zolim, yang pertama akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa dengan orang-orang yang berbuat zalim. Yang kedua, perbuatan zalim dilakukan akan berkaitan dengan efek-efek yang akan merusak hati, seperti keresahan hati, tidak tenang, depresi, rasa takut, dan gangguan jiwa lainnya. Yang ketiga, dijauhi oleh manusia. Yang keempat, ganjaran atau siksaan bukan hanya didapatkan oleh orang-orang yang berbuat zalim, akan tetapi orang-orang yang membantunya atau orang-orang yang terlibat pun akan mendapatkan ganjaran atau siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Solusi terhadap perbuatan zalim. Yang pertama, kesadaran untuk beriman. Yang kedua, mengingat Allah. Yang ketiga, memohon ampun kepada Allah. Yang keempat, meminta perlindungan kepada Allah agar dijauhi dari perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Yang kelima, bertaubat kepada Allah. Dan yang keenam, beramal soleh. Yang selanjutnya yaitu pengertian diskriminasi. Menurut Theodorson, diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Jenis-jenis diskriminasi. Uli Parulian Sihombing dalam memahami diskriminasi tahun 2009 memaparkan jenis-jenis diskriminasi yang sering terjadi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, diskriminasi berdasarkan suku atau etnis, ras, dan agama atau keyakinan. Yang kedua, diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan gender atau peran sosial karena jenis kelamin. Yang ketiga, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Yang keempat, diskriminasi pada penderita HIV atau AIDS. Yang kelima, diskriminasi karena kasta sosial. Tipe-tipe diskriminasi. Menurut Pettigrew dalam skripsi Unsriana mengemukakan ada dua tipe diskriminasi, yaitu yang pertama diskriminasi langsung dan diskriminasi tidak langsung. Yang diskriminasi langsung pengertiannya tindakan membatasi suatu wilayah tertentu seperti pemukiman, jenis pekerjaan, fasilitas umum, dan sebagainya, dan juga terjadi manakala pengambil keputusan diarahkan oleh perangkat prasangka terhadap kelompok tertentu. Yang selanjutnya diskriminasi tidak langsung. Diskriminasi tidak langsung dilaksanakan melalui penciptaan kebijakan yang menghalangi ras atau etnik tertentu untuk berhubungan secara bebas dengan kelompok ras etnik lainnya, yang mana aturan atau prosedur yang mereka jalani mengandung bias diskriminasi yang tidak tampak dan mengakibatkan kerugian sistematis bagi komunitas atau kelompok masyarakat tertentu. Sebab-sebab diskriminasi. Menurut Yahya dalam skripsi Unsriana mengemukakan sebab-sebab diskriminasi, yaitu
Yang pertama, mekanisme pertahanan psikologi atau projection seseorang memindahkan kepada orang lain ciri-ciri yang tidak disukai tentang dirinya kepada orang lain. Yang kedua, kekecewaan. Setengah orang yang kecewa akan meletakkan kekecewaan mereka kepada kambing hitam. Yang ketiga, mengalami rasa tidak selamat dan rendah diri. Yang keempat, sejarah. Yang kelima, persaingan dan eksploitasi. Yang keenam, corak sosialisasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.